Umar bin Abdul Aziz mempunyai 14 anak laki-laki. Di antara mereka adalah Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishak, Yakub, Bakar, Al-Walid, Musa, Asim, Yasir, Zaban, Abdullah, serta 3 anak perempuan, Aminah, Ummu Ammar, dan Ummu Abdillah. Namun di balik usia yang singkat tersebut, ia telah berbuat banyak untuk peradaban manusia dan Islam secara khusus. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Awal karier Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintah adalah penjabat sebagai gubernur. Ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Alwi bin Abdul Malik untuk digantikan dengan bangunan baru yang lebih indah, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan itu. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan sebagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat dan pemerintah. Bidang agama yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah menentikan beratnya penghayatan agama di kalangan rakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. Khalifah Umar telah memerintahkan umatnya mendirikan sholat secara berjamaah dan menjadikan masjid-masjid sebagai tempat mempelajari hukum Allah sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. 2. Mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Khalifah sering mengumpulkan para ulama untuk membicarakan masalah agama. Dalam bidang pengetahuan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijaksanaan, antara lain Khalifah mengarahkan kecendikiawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan sebagai ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Syariah ke dalam bahasa Arab agar mudah dipelajari oleh umat Islam. Pindahan sekolah kedokteran. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijaksanaan, antara lain A. Mengurangi beban pajak, B. Membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, C. Menghapus sistem pekerja paksa, D. Memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur-sumur, dan pembangunan jalan raya, E. Bidang dakwah dan peluasan wilayah. Menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dalam keluarganya dalam khutbah setiap salat Jumat. Kebiasaan yang tidak baik itu ia ganti dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sebagai berikut: Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan ia melanggar perbuatan keji. C. Kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok pribadi yang baik. Dia memiliki karakter yang hampir sama dengan karakter yang dimiliki para khulafaur rasyidin. Rasa takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz sangat dikagumi bukan karena banyak sholat dan puasa, tetapi karena rasa takut kepada Allah dan kerinduan akan surganya. Pernah seorang laki-laki mengunjungi Umar bin Abdul Aziz yang sedang memegang lentera. "Berilah aku petua." Umar membuka perbincangan. Laki-laki itu pun berujar, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau masuk neraka, orang yang masuk surga tidaklah mungkin bisa memberimu manfaat. Sebaliknya, jika engkau masuk surga, orang yang masuk neraka juga tidaklah mungkin bisa membahayakanmu." Serta merta Umar bin Abdul Aziz pun menangis terseduh hingga lentera yang ada di genggamannya padam karena derasnya air mata yang membasahi wara. Sikap wara Umar bin Abdul Aziz adalah keengganan beliau menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, meskipun hanya sekedar mencium bau aroma minyak wangi. Zuhud. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sangat zuhud. Kezuhudan tertinggi ketika puncak dunia berada di genggamannya. Sesungguhnya akhirat adalah negara yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz mencapai derajat zuhud yang paling tinggi, yaitu zuhud dalam kelebihan rizki, karena setiap raja memiliki kekayaan yang berlimpah. Tawadu. Kisah yang mencerminkan sikap tawadu yang dimilikinya Umar bin Abdul Aziz dengan pembantunya. Suatu saat Umar bin Abdul Aziz meminta seorang pembantunya untuk mengipasinya. Maka dengan penuh cekatan sang pembantu segera mengambil kipas, lalu menggerak-gerakannya.
Semenit, 2 menit waktu berlalu. Hingga akhir Umar bin Abdul Aziz pun tertidur. Namun tanpa dia sadari ternyata si pembantu ikut ketiduran. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz terbangun. Ia mendapati pembantunya tengah tertidur pulas dengan wajah memerah dan peluh keringatan membasahi badan karena cuaca panasnya. Adil. Sikap yang paling menonjol di diri Umar bin Abdul Aziz adalah sikap adil. Sikap itulah yang menjadikan sosok beliau begitu dikagumi. Nama besarnya telah mendapat tempat di generasi selanjutnya. Namanya disamakan dengan Khufufur Rasyidin. Penduduk pernah mendatangi Umar bin Abdul Aziz seraya mengadu, "Hai Amirul Mukminin, aku ingin diberi keputusan dengan hukum Allah. Apa yang engkau maksud?" tanya Umar bin Abdul Aziz. "Abbas bin Walid bin Abdul Malik telah merampas tanahku. Lanjutnya. Saat itu Abbas sedang duduk menyatakan hal itu kepada Abbas. "Apa komentarmu?" "Aku terpaksa melakukan itu karena mendapat perintah langsung dari ayahku, Walid bin Abdul Malik," sahut Abbas membela diri. Lalu Umar pun balik bertanya kepada si Zimni, "Apa komentarmu, wahai Amirul Mukminin?" Aku ingin diberi keputusan dengan hukum Allah." Prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa pemerintahnya relatif singkat, yaitu sekitar 3 tahunan, namun begitu banyak perubahan yang beliau lakukan. Selama masa pemerintahannya, Umar melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum seperti perbaikan lahan, pertanian, penggalian sumur baru, penginapan bagi musafir, dan lain-lain. Di antara sebagian prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Kodikasi hadis. Usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar dilatar belakangi oleh banyak syuhada, penghafal hadis, dan banyaknya hadis maudhu beredar di masyarakat yang semakin membuat rancang mana hadis yang sahih dan tidak. Melalui usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar berhasil meminimalisir gesekan-gesekan yang muncul dan kontribusi yang paling besar dalam pengkodifikasian hadis serta dialektika dan yang melingkupinya.